Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya tasih diparingi kesempatan kalih Gusti Allah menemui bulan Ramadan ini. Jadi ini suatu kesempatan yang harus kita gunakan dengan sebenar-benarnya. Karena ini adalah karunia yang terbesar, karena tidak semua orang ketika datang di bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan keimanan kita atau memperbaiki amalan-amalan kita. Tetapi alhamdulillah kita berkumpul di sini adalah dalam rangka untuk menyambut seruan Allah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena tidak semua orang Islam itu mereka menjadi orang yang beriman. Jadi kekhususan pemanggilan ini suatu keistimewaan dari Allah. Makanya orang-orang yang beriman itu yang bagaimana? Jadi banyak kriteria tentang orang yang beriman ini. Di antaranya apabila diperintahkan oleh Allah dalam suatu kebaikan-kebaikan atau diperintahkan apa saja yang dari Allah, maka dia sami'na wa ata'na. Dan kemudian sifat-sifat orang yang beriman, ketika diseru asma Allah maka bergetar di dalam hatinya. Bergetar untuk apa? Untuk segera menghadapnya. Makanya idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi semakin bergetar. Jadi kalau satu HP ini misalnya, ini ada sinyalnya. Jadi kalau tidak ada sinyal, bagaimanapun ada panggilan masuk tentu tidak bisa tersambung. Apalagi kalau HP-nya rusak, maka tidak akan sampai panggilan-panggilan yang masuk kepada HP itu. Demikian pula manusia. Makanya kalau orang yang mengaku-ngaku sebagai orang yang beriman itu banyak. Tetapi orang yang melaksanakan tentang keimanan inilah. Karena iman ini hanya bisa dirasakan, hanya bisa dilihat bagaimana orang tersebut melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan ketika dibacakan ayat-ayat Allah itu semakin kuat imannya. Jadi ada orang-orang yang ketika dibacakan ayat, disampaikan ayat, mereka tidak mempedulikan. Mereka abai. Maka ini bukan sifat orang-orang yang beriman. Bahkan orang-orang yang beriman itu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Di hatinya menjadi tenang ketika dia berzikir kepada Allah. Ketika dia menyembah kepada Allah, ketika dia mendekatkan diri kepada Allah, ini hatinya semakin tenang. Nah, ini adalah sifat-sifat orang yang beriman. Karena apa? Karena ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Karena hanya dengan mengingat Allah, hati ini akan menjadi tentram. Jadi semakin tentram hatinya orang-orang yang beriman. Makanya para jamaah yang berbahagia, banyak orang-orang yang mengaku beriman tapi jauh dari petunjuk. Padahal setiap manusia itu tahu jalan yang benar dan jalan yang salah itu sudah tahu. Makanya tadi di dalam ayat ada suatu ayat yang berbunyi innal insana lirabbihi kafur. Jadi manusia ini lakanud innal insana lirabbihi lakanud. Jadi sesungguhnya manusia
itu terhadap Tuhannya amat ingkar. Dan dia mengetahui ala dzalika la syahid. Yang keadaan demikian ini adalah dia mengetahui, bukan dia tidak tahu. Makanya para jamaah yang berbahagia, ini ada suatu pengalaman tadi siang. Setelah dari masjid Dohor itu, saya mau melihat tanaman di sawah. Itu ada seorang laki-laki yang berteduh di bawah pohon keres karena panasnya. Lalu saya sapa, berbincang-bincang. Nah, terus disinilah sampai ketemu bahwa dia ketika berbincang-bincang itu dia ngomong, saya ini orang yang rusak, Abah. Loh, memangnya kenapa kok sampean itu tahu kalau diri sampean itu rusak? Ya kan mestinya manusia itu sadar gitu loh, atas apa yang ada pada dirinya itu sadar. Nah, tetapi di dalam kerusakan saya ini, saya tidak membuat kerugian kepada manusia, tidak merampok, tidak mencuri dan sebagainya. Tetapi ada di luar itu yang saya kerjakan. Makanya sekarang ini saya banyak diam. Saya banyak diam ini tentunya saya tidak mau ngerasani orang, saya tidak mau melihat keburukan orang, saya fokus introspeksi atas diri saya sendiri. Terus dia bertanya kepada saya, Abah, orang baik itu orang yang bagaimana? Mohon maaf Mas, yang saya tanyakan ini dalam pandangan siapa? Karena segala permasalahan itu mempunyai sudut pandang. Kalau sudut pandang kita tidak sama, maka setiap permasalahan akan tidak sama di dalam memberikan suatu penilaian. Dalam sudut pandang manusia, kalau dalam sudut pandang manusia di dunia ini tidak ada orang yang baik. Terus napa mboten? Gitu. Bahwa dalam pandangan manusia tidak ada manusia itu yang baik. Nggih. Karena apa? Sebaik apapun manusia itu mesti ada orang yang mencela. Mesti ada orang yang tidak senang, bahkan dia memusuhinya. Saya bilang, ada orang yang terbaik di dunia ini, tapi apakah dia semua orang mengatakan baik? Tidak. Contohnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ini dalam pandangan Allah ini adalah orang yang terbaik. Bahkan umat Islam lah sekalian. Seluruhnya kalau Allah menyatakan ini kuntum khaira ummah, kalian ini adalah umat-umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang pernah dikeluarkan atau yang pernah ada di antara manusia. Tapi apa ya setiap orang akan memandang baik orang Islam? Maka tidak. Makanya kalau kita mengikuti pandangan manusia, maka tidak akan ada suatu kebaikan. Sampai saya kisahkan suatu cerita. Satu tahun yang lalu, ya sama di bulan Ramadan ini, menjelang hari raya, ada jamaah di masjid saya itu ketika sudah mau pulang dari masjid ini cerita, saya tadi ketika berangkat ke masjid ada seorang laki-laki yang membonceng 3 anaknya. Lalu di belakangnya ada seorang perempuan yang membonceng banyak kerdus-kerdus. Terus dia ngomong gitu, Mbok ya milih yang lebih praktis. Naik bis kah, turun di mana, nanti ditunggu di terminal mana, kemudian kan lebih ringan.
Nah, saya ini juga orang yang rodok kurang ajar kalau jawab orang itu. Saya kalau ada orang usil, saya jawabnya juga rodok kurang ajar menurut mereka. Oh ya mas, tadi apa sudah sampean bilangi sama orangnya? Sampean itu jawab kok kayak begitu. Lelah ya, apa sampean sudah memberi saran kepada orang yang bersangkutan? Makanya jangan menilai seseorang itu dengan kapasitas diri kita. Nilailah seseorang itu sesuai dengan kapasitas orangnya tersebut. Dia sudah bersusah payah mau berlebaran, masih ada saja orang yang mencelahnya. Padahal dia sudah mengatur bagaimana nanti cara pulangnya ketika di sana dan sebagainya. Kan dia tidak mengukur kapasitas dia, tetapi dia mengukur kapasitas dirinya sendiri. Ya kalau saudara punya mobil enak saja, di bawah satu mobil berangkat, tapi dia orang merantau yang bekerja di Surabaya misalnya, dengan susah payah dia bagaimana caranya sampai bisa berlebaran di kampungnya. Maka ini pandangan manusia. Sebaik apapun yang kita lakukan, kalau dalam pandangan manusia tentu tidak ada suatu kebaikan. Karena semuanya adalah mengandung celah-celah menurut orang lain. Karena apa? Karena tidak. Makanya hal-hal yang semacam ini juga saya sampaikan kepada keluarga saya. Jangan sampai kita itu, atau jangan kita itu suka memandang orang kemudian kita cerita tentang kekurangan-kekurangan orang tersebut. Tetapi boleh kita memandang orang dengan kasih sayang, bisa menolong kalau memang dia perlu pertolongan, tolong. Kalau tidak, maka tidak usah. Maka di sini para jamaah yang berbahagia, bagaimana sikap orang-orang yang beriman mensikapi segala sesuatu tentu akan menjadi baik. Jadi di bulan Ramadan ini yang mestinya kita itu introspeksi, kita bermuhasabah atas diri-diri kita bagaimana mencapai kebaikan-kebaikan yang berkelanjutan berikutnya, sehingga ketika kita keluar dari Ramadan ini benar-benar menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena orang ini yang tujuannya hanya kepada Allah saja, tentu mereka itu akan menundukkan pandangannya dari masalah-masalah yang dia sendiri tidak pada kapasitasnya. Makanya kalau manusia ini lehubbil khairi lasadid, amat kuat cintanya kepada duniawi. Hanya di sana tadi bagaimana sekiranya Allah membangunkan atau membuka ma fil kubur, apa atau mayat-mayat yang ada di kuburan itu, akhusila ma fi sudur, dan disingkap segala isi hatinya. Makanya para jamaah yang berbahagia, kalau di dalam diri manusia itu kita menyadari bahwa kita jangan mengukur kapasitas orang sesuai dengan kapasitas kita sendiri, karena segala sesuatu itu ada sisi-sisinya. Malam ada, siang ada, baik juga tidak seluruhnya baik, pasti ada buruknya, ada keburukan juga demikian, tidak seluruhnya. Makanya kalau malam dan siang ini orang yang tidak suka dengan malam, maka dia menganggap bahwa malam itu tidak baik. Tapi Allah menciptakan segala sesuatu ini tentunya disinilah untuk menguji manusia, sehingga ketika orang-orang yang bertakwa itu bersikap, maka semuanya akan menjadi baik. Nggih, Bapak nggih, mari kita berintrospeksi diri, mengukur kapasitas kita dengan diri kita sendiri, introspeksi atas segala kesalahan kita, memperbaiki di bulan Ramadan ini, dan jangan sekali-kali kita mengukur kapasitas orang lain menurut kapasitas kita.
supaya kita terselamatkan dari sifat iri, dengki, ujub dan sebagainya. Orang ujub niki soalnya kadang-kadang suamar sekali. Karena sudah merasa baik, merasa dan sebagainya, tidak kekurangan, akhirnya bangga dengan apa yang dia capai itu. Lah inilah yang disebut ujub. Makanya cara-cara halus menjerumuskan kita ke dalam sesuatu yang celaka ini adalah sesuatu yang sangat-sangat membahayakan diri kita. Makanya ayo kita senantiasa menjadikan bulan ini betul-betul momen pembelajaran kita untuk mencapai kepada derajat ketakwaan itu, dan kita istiqomah menjaga keimanan kita. Cekap semanten nggih. Nggih, cekap semanten kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.